Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Putri Anggraini, NPM 217555015. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi pendapatan dan piutang. Berikut merupakan struktur organisasi pemerintah daerah PPKD SKPD. PPKD hanya ada satu, yaitu Sekretaris Daerah dan Bendahara. Sekretaris Daerah ada di bagian Badan Keuangan, Kelola, dan Aset. SKPD setiap unit yang ada di dalam perangkat daerah tersebut. PPKD yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kabupaten atau kota hanya ada satu entitas pelaporan atau satu PPKD. Sedangkan kabupaten atau kota terdiri dari beberapa SKPD. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, tugas PPKD antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Tugas SKPD: menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak, mengelola uang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, mengelola barang milik atau kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD. Akun resiprokal rekening koran SKPD yang ada di PPKD. Akun resiprokal akun RK PPKD kepada yang ada di SKPD. Dari sisi PPKD, akun RK SKPD akan berada dalam kelompok aset. Sementara dari sisi SKPD, akun RK PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Persamaan akuntansi PPKD. Aset yaitu kewajiban ditambah ekuitas. Aset terdiri dari kas, piutang, persediaan, RK SKPD, dan aset tetap. Liabilitas jangka panjang dan kewajiban berisi tentang liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek, dan ekuitas yaitu pendapatan dan beban. Kode dan nama akun LO yaitu laporan operasional. Kode akunnya 8 pendapatan laporan operasional dan 9 beban. Kode dan nama akun realisasi anggaran. 4 pendapatan laporan realisasi anggaran, 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. Pendapatan. Definisi dari pendapatan laporan realisasi anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum atau negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Definisi pendapatan laporan operasional yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Prinsip dari akuntansi pendapatan daerah. Timbulnya hak atas pendapatan laporan operasional, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai, diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan direalisasikan sebagai aliran masuk sumber daya entitas untuk mengakui pendapatan yang berupa hak telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Klasifikasi pendapatan laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan, pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain pada yang sah,
pendapatan transfer yaitu transfer pemerintah pusat, dana pengembangan, dana bagi hasil sumber daya, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Prinsip akuntansi pendapatan daerah. Pendapatan diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengembangan pendapatan yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Transfer pemerintah pusat lainnya, dana otonomi khusus, pendapatan bagi hasil lainnya. Transfer pemerintah provinsi, pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah yaitu pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan dana lainnya. Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Contoh jurnalnya, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan laporan operasional. Jurnal untuk laporan realisasi anggaran yaitu perubahan SAL pada pendapatan laporan realisasi anggaran. Pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD yaitu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan. Contoh, diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 1,2 triliun. Jurnalnya RKPPKD pada pendapatan transfer dana alokasi umum sejumlah 1,2 triliun. Terus untuk jurnal laporan realisasi anggaran itu jurnalnya perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum sejumlah 1,2 triliun. Selanjutnya diterima retribusi terminal sebesar 60 juta oleh Dinas Perhubungan. Jurnalnya untuk laporan operasional kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan laporan operasional sejumlah 60 juta. Terus untuk jurnal laporan realisasi anggaran itu perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA sebesar 60 juta. Contoh selanjutnya Dinas Perhubungan menyetorkan hasil retribusi terminal ke bendahara umum daerah sebesar 60 juta. Jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 60 juta. Penyajian pendapatan laporan realisasi anggaran disajikan di laporan realisasi anggaran dan pendapatan laporan operasional disajikan di laporan operasional. Piutang adalah hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang transaksi penjualan. Dalam memperoleh haknya, perusahaan atau individu sebagai kreditur memberikan tanggal jatuh tempo kepada pihak debitur untuk dapat melunasi hutangnya. Jenis piutang itu ada yang pertama jenis piutang usaha. Piutang usaha biasanya terjadi karena penjualan. Yang kedua, penjualan secara kredit. Yang kedua, jenis piutang wesel. Piutang ini memiliki bentuk fisik surat formal. Jenis pinjaman ini memiliki tagihan antara 2-3 bulan. Yang ketiga, jenis piutang lain-lain. Piutang ini adalah tipe yang lebih luas karena mencakup piutang bunga, piutang gaji, kemajuan karyawan, dan restitusi pajak. Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Transaksi yang mempengaruhi piutang merupakan bagian dari siklus pendapatan. Pendapatan tersebut adalah penjualan kredit barang dan jasa kepada pelanggan.